Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa aza juduhu hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat yang sempurna, menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya tidak pantas untuk dipuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba adalah sifat sombong dan membanggakan diri dan congkak. Allahu akbar adalah bentuk kalimat pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh kepada pertolongan, hamba Allah yang butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini ikhwan rahimakumullah, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di seluruh pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, di masjid, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur haru, karena di saat-saat seperti ini kita sering diingatkan oleh kerabat kita akan orang tua kita dan saudara-saudara kita yang pada waktu-waktu yang lalu mereka hadir bersama kita. Namun pada saat ini mereka semua sudah tiada lagi. Mereka mendahului kita. Mereka menuju ke alam baqa, ke alam fana, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama dengan orang tua kita, tapi sekarang mereka sudah pergi meninggalkan kita. Dan salah satu mungkin dari orang tua kita juga telah meninggalkan kita. Yang tahun-tahun kemarin mereka masih bersama dengan kita. Juga anak-anak kita yang tahun kemarin mereka masih bercengkrama dengan kita, bergembira dengan kita, berkumpul dengan kita. Tapi sekarang mereka telah mendahului kita berangkat menuju ke alam. Muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah ini, yaitu yang pertama ibadah haji dan yang kedua ibadah kurban. Kemarin jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala, membuktikan ketaatan mereka menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa, mana orang terkenal, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan, bertafakkur, bertawajuh dengan penuh tawadhu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Urusan yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa Nabiullah Ibrahim bermimpi, beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika beliau bangun dari mimpinya, beliau menyampaikan kepada anaknya, dan beliau berdialog kepada anaknya, dan dialog ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Coba kau pikirkan, coba bagaimana pendapatmu, bagaimana perasaanmu. Ismail dengan tanpa ragu-ragu kemudian beliau menjawab, wahai ayah, lakukanlah segera perintah Allah, jangan engkau tunda, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya kepada istrinya. Kemudian Ibrahim berkata kepada istrinya, wahai istriku, pakaikanlah baju baru untuk anakmu Ismail. Saya akan berangkat berdua menuju ke Jabal Qurban di Mina. Sampai di sana Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika sampai di Mina, dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya. Kemudian Ismail memandang ayahnya. Ayah, ikatkanlah kedua tanganku, jangan sampai aku kesakitan, sehingga engkau akan tidak tega melihat aku. Ayah, jangan kau tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba, sehingga engkau tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Sampaikan salamku kepada ibuku, wahai ayah. Belum sempat anakmu ini untuk berbakti kepada ibu. Belum sempat anakmu ini mengabdi kepadanya. Insyaallah wahai ayah, katakan kepada ibu, di hari kelak saya akan melayani, saya akan menjadi pelayan utama baginya. Cukup pesan Ismail ini, air mata tumpah menyaksikan keduanya. Akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memenggal kepala anak semata wayangnya yang 80 tahun dinanti-nantikan. Kemudian diberi Allah nikmat berupa anak, kemudian ada perintah dari Allah untuk disembelih. Malaikat-malaikat pada menangis. Malaikat-malaikat ketika menyaksikan itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah manusia ini, selamatkanlah Ismail, selamatkanlah Ibrahim, dan gantikanlah kepada dia dengan sembelihan-sembelihan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa daripada malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di langit. Kemudian Allah menggantikan dengan seekor kambing kibas. Nabi Ibrahim pun ketika menarik pedangnya, dan yang ternyata yang disembelih adalah leher seekor kambing kibas besar. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Ismail pun hanya bisa berteriak takbir mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu Nabi Ibrahim pun dan Nabi Ismail pulang dengan sambil mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih, dengan perasaan gundah gulana, karena dia tahu anaknya pasti akan hilang, anaknya pasti akan mati, disembelih oleh ayahnya karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi begitu mendengar suara suaminya beserta Ismail, anaknya, putranya mengumandangkan takbir, ia pun menangis terharu, sedih bercampur bahagia sambil mengucapkan kalimat takbir juga. Karena itu hari ini saya mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita korbankan Ismail kita, karena boleh jadi Ismail kita adalah dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda. Muslimin rahimakumullah. Maka kesimpulan dari khutbah yang singkat ini adalah, mari kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibundanya yang begitu patuh dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabiullah Ismail alaihissalam, contoh seorang anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang rela mengorbankan dirinya untuk menyenangkan hati orang tuanya. Begitu juga sosok Siti Hajar alaihissalam, contoh wanita dan istri yang salehah, yang selalu taat kepada Allah dan suaminya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai langkah awal kita untuk meraih kemuliaan yang sebenarnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kita miliki berupa harta, jabatan atau yang lainnya, jadikanlah itu semua sebagai wasilah dan sebagai penopang untuk kita dapat membantu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjadi sebab kita tertipu dan tidak punya kemampuan untuk melaksanakan kurban. Berkorbanlah karena Rasulullah SAW amal baik daripada anak Adam pada hari Idul Adha yang paling afdal, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengorbankan darah. Di hari yang mulia ini, saudara-saudaraku sekalian, mari kita bermohon kepada Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami, baca Al-Quran kami, korban kami, sedekah kami, taubat kami, istighfar kami, dan jadikanlah hari yang suci ini hari yang Engkau sucikan ya Allah, dan bersihkan kami dari dosa ya Allah, hari yang Engkau ampunkan kami dari segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Berikanlah ampunan untuk kedua orang tua kami ya Allah, untuk guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat mereka di dunia dan akhirat, dan ampunkan juga ya Allah dosa daripada anak istri kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, di hari yang mulia ini bukakanlah pintu hati kami untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Hilangkan kebencian ya Allah, dendam, kedengkian dari hati-hati kami ya Allah kepada orang lain. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, membolimi kami, maka ampunkan juga dia ya Allah. Kembalikan kepadanya kebaikan di dunia dan akhirat, dan tutup aibnya ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang mencintai karenamu. Allahumma ya Allah, jaga kami ya Allah dan anggota tubuh kami dari perbuatan dosa. Pandangan kami, lisan kami, pendengaran kami, berikan kami keberkahan ya Allah dalam rezeki kami. Cukupkan kami dengan yang halal, jauh dari hal-hal yang haram. Berikan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan berikan keberkahan kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jaga mereka ya Allah dari berzina dan dari mukaddimah zina ya Allah. Jaga mereka dari pergaulan yang rusak. Jaga mereka ya Allah dari pergaulan-pergaulan orang-orang yang tidak pernah sujud kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga kami ya Allah, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, dan dari berbagai macam penyakit yang membahayakan kepada kami ya Allah. Jika ada yang sakit di antara kami ya Allah, maka berikanlah kesembuhan, dan hindarkanlah negeri kami ya Allah, dan tempat-tempat tinggal kami dari segala macam cobaan, bencana dan musibah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah dalam keadaan iman. Kumpulkan kami kembali di akhirat bersama dengan para kekasih-Mu dan baginda Nabi Muhammad SAW.